bentuk casing atau bodi transistor beserta susunan elektrodanya. Transistor bipolar sejak pertama kali dibuat pada tahun 1948 telah mengalami banyak sekali kemajuan dan perubahan. Bentuk casing transistor hingga hari ini bahkan masih terus berkembang, meskipun ada juga bentuk-bentuk klasik yang tidak berubah dan masih bertahan. Casing transistor generasi awal seperti ini dibuat oleh perusahaan General Electric cukup menarik perhatian di zamannya. Fungsi tabung-tabung vakum yang besar-besar kedepannya kemudian akan digantikan oleh piranti kecil seperti ini yang kemudian disebut transistor. Pada era 1950-an hingga 1960-an, casing transistor masih banyak mengacu kepada bentuk awalnya. Casing TO1 atau SO2 yang berbentuk seperti ini cukup tren pada produk-produk transistor germanium di masa yang lalu. Perhatikan susunan elektrodanya. Tanda dot kadang dibuat untuk menandakan elektroda kolektornya. Transistor-transistor yang pernah menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah ini dia. Namun seiring dengan beralihnya penggunaan bahan germanium ke bahan silikon, maka casing khas transistor germanium seperti ini kemudian ditinggalkan. Ketika transistor-transistor silikon mulai marak, muncul pula casing-casing generasi awal transistor silikon. Casing TO18 dan TO39 adalah sebagian casing yang populer untuk beberapa model transistor di era 1970-an. TO18 bentuknya lebih kecil. Transistor yang menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah ini dia. TO39 bentuknya seperti itu juga, tetapi lebih besar. Transistor-transistor yang menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah ini dia. Beberapa bentuk casing transistor klasik. Ada beberapa bentuk casing transistor klasik yang sangat populer, diantaranya TO3 di Indonesia sering disebut transistor jengkol. Perhatikan susunan elektrodanya. TO3 termasuk casing yang populer untuk transistor daya besar. Transistor-transistor lama yang menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah ini. Kemudian generasi selanjutnya. Kemudian TO66 yang bentuknya sama seperti TO3 tetapi dalam versi yang lebih kecil. Inilah beberapa transistor yang menggunakan casing seperti ini. Casing selanjutnya adalah TO92 yang merupakan casing populer untuk transistor-transistor daya rendah. Ada beberapa pola susunan elektroda untuk casing TO92, diantaranya TO92 ECB. Perhatikan susunan elektrodanya. Pola ECB ini umum diterapkan pada transistor-transistor Jepang, seperti ini. Dan masih banyak lagi. Namun demikian, ada juga sebagian transistor Eropa yang menerapkan pola ECB ini, khusus untuk transistor switching atau transistor tegangan tinggi. Contohnya, ini. Silahkan dicatat.
Selanjutnya adalah TO92 pola CBE. Perhatikan susunan kakinya. Pola CBE ini umum diterapkan pada transistor-transistor Eropa. Contohnya ini. Kemudian yang selanjutnya TO92 pola EBC. Perhatikan. Pola EBC ini umum diterapkan pada transistor-transistor Amerika. Contohnya ini dia. Namun demikian, ada juga transistor Eropa yang menerapkan pola EBC ini. Contohnya ini. Silahkan dicatat. Selanjutnya, TO92 pola BEC. Pola BEC ini biasanya diterapkan pada transistor-transistor khusus untuk frekuensi tinggi. Misalnya ini dia. Silahkan dicatat. Kemudian selanjutnya TO92 pola CEB. Pola CEB ini tidak banyak diterapkan, hanya pada transistor-transistor tertentu saja. Silahkan catat transistor-transistor ini. Yang berikutnya TO92 pola BCE. Pola ini sangat jarang diterapkan, hanya ada beberapa di antaranya. Ini. Silahkan dicatat. Casing klasik populer lainnya adalah TO126 atau SOT32 dan TO225 yang merupakan casing untuk transistor daya kecil menengah. Susunan kaki semuanya sama, inilah diantaranya. Namun harap diperhatikan, ada juga casing TO126 yang menerapkan susunan elektroda BCE. Silahkan dicatat. Selanjutnya, casing populer klasik lainnya adalah TO220 yang merupakan casing untuk transistor daya menengah. Transistor-transistor yang menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah ini. Berikutnya, casing populer TO247 dan TO218 yang merupakan casing untuk transistor daya besar. Inilah diantaranya. Ada juga casing TO3P yang menjadi alternatif untuk casing TO247 dan TO218. Inilah diantaranya. Selanjutnya, casing TO264 yang populer sebagai casing untuk transistor daya besar. Transistor-transistor yang menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah ini dia. Dan selanjutnya adalah MT100 yang merupakan casing untuk transistor daya besar khusus. Transistor-transistor yang menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah ini. Selanjutnya, kini ada juga casing DIPAC atau DIDIPAC yang merupakan casing transistor daya alternatif yang lebih modern. Transistor-transistor yang menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah ini.
Untuk transistor kecil, ada casing SOT23 dan SOT323 yang merupakan casing alternatif lebih modern. Transistor-transistor yang menggunakan casing seperti ini diantaranya adalah, inilah diantaranya.